Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Anwar Arasid NIM 2022 52029 kelas A Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah dengan judul Pengaruh Bahasa Indonesia menjadi Bahasa Internasional dengan memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Nur Alvin Hidayati SPD MPD. Kata pengantar, puji syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmatnya sehingga makalah ini dapat tersusun dengan tepat waktu. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih terhadap bantuan dari pihak telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik pikiran maupun materinya. Kami sangat berharap semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi pembaca. Kami sebagai penyusun merasa bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan makalah ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman kami. Untuk itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini. Kudus, 7 Januari 2024. Bab 1. Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Tepatnya ketika konstitusi dibuat pada 18 Agustus 1945. Ketetapannya dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Adapun saat ini banyak ahli bahasa berpendapat bahwa bahasa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi bahasa internasional. Bahasa yang digunakan di forum-forum internasional. Bahkan James T. Solin 2005 telah menunjukkan betapa potensialnya bahasa Indonesia atau Melayu menjadi bahasa dunia internasional dilihat dari sejarahnya. 1.2 Rumusan masalah. Perencanaan bahasa Indonesia ke arah bahasa internasional. 1.3 Tujuan mengetahui perencanaan bahasa Indonesia ke arah bahasa Indonesia. Bab 2 Pembahasan 2.1 Perencanaan bahasa menurut pandangan beberapa pakar. Menurut pasal 1984 246 sampai 247, para ahli memiliki dua pilihan pendekatan dalam perencanaan bahasa. Neustupi 1974. Misalnya, membagi perencanaan bahasa atas pendekatan kebijakan polisi approach dan pendekatan pengembangan cultivation approach. Pendekatan pertama mengacu kepada pemilihan bahasa nasional atau dialek yang akan dijadikan standar. Solusi yang terkait dengan pendekatan ini misalnya penetapan ejaan. Pendekatan kedua mencakup pertimbangan masalah gaya dan bentuk yang benar. Mirip dengan pendekatan di atas adalah pendekatan yang dikemukakan oleh Gernot 1973 16-17, yakni penetapan bahasa language determination dan pengembangan bahasa language development. Penetapan bahasa memiliki pengertian memiliki sebuah bahasa untuk tujuan khusus. Jika sebuah bangsa menetapkan bahasa tertentu sebagai bahasa resmi akan menjadikannya sebagai media pendidikan di sekolah dasar. Itu merupakan contoh upaya penetapan bahasa. Pengembangan bahasa dalam arti yang lebih luas mengacu pada pemilihan dan pengangkatan suatu variasi dalam bahasa. Penetapan unsur-unsur sintaksis tertentu dan lafalnya benar merupakan contoh pengembangan bahasa. Istilah pengembangan bahasa yang dikemukakan Gernot ini sama dengan istilah standarisasi atau pembakuan bahasa. Selanjutnya, istilah penetapan bahasa paralel dengan istilah perencanaan bahasa dalam pengertian yang sempit. Dengan demikian, istilah pembakuan bahasa atau pengembangan bahasa merupakan bagian dari perencanaan bahasa. A. Pendekatan sosiolinguistik. Pendekatan ini berawal dari pemikiran masalah nasional yang terkait dengan bahasa. Para sarjana yang berorientasi pada pendekatan ini tidak berupaya untuk mengembangkan nilai estetis dan fungsional bahasa sebagaimana dilakukan pendekatan instrumental, namun lebih melihat bahasa sebagai sumber yang dapat digunakan dalam pengembangan kehidupan sosial. Cara perencanaan bahasa yang praktis ini mencoba menetapkan alternatif apa dari bahasa yang sangat tepat untuk memperbaiki situasi bermasalah. Selanjutnya diambillah langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Para sarjana yang berpandangan sosiolinguistik sangat skeptis terhadap gagasan kaum instrumental, yang menganggap bahwa merupakan pekerjaan yang memungkinkan menetapkan sesuatu yang sangat efisien dari bahasa dalam pengertian yang mutlak dan merencanakannya untuk tujuan itu. Bagi penganut pandangan ini, solusi yang terbaik adalah meringankan masalah sosial. Dalam kaitan ini, masalah sosial yang terkait dengan bahasa sebagaimana masalah sosial secara umum. Faktanya perlu ditata, alternatifnya diidentifikasi, evaluasi alternatifnya dibuat, langkah-langkah implementasi perencanaannya secara hati-hati dirancang dan dilaksanakan, serta pengambilan putusan dibuat seberapa besar perencanaan itu berhasil. Tahapan perencanaan ini kadang-kadang sebagai perencanaan ideal, tetapi sering tidak dapat direalisasikan dalam kenyataan praktis. Jika memperhatikan beberapa konsep perencanaan bahasa yang sebenarnya lebih ditujukan pada perencanaan bahasa Indonesia, tetapi dapat dianalogikan dan diperluas untuk perencanaan bahasa internasional. Perencanaan bahasa model apa yang harus dipakai dalam mengembangkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. 2.2. Perencanaan bahasa Indonesia ke arah bahasa internasional, sebuah tantangan. Perencanaan bahasa Indonesia ke arah bahasa internasional tidak cukup banyak sebatas kebijakan pemerintah, tetapi harus didukung pula oleh para pakar linguistik dalam merancang dan menetapkan model pendekatan apa yang telah secara linguistik. Perencanaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara sangat berbeda dengan perencanaan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Namun perencanaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, kemudian hasil yang diperoleh menjadi pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga bagi pengembangan fungsi bahasa Indonesia ke arah bahasa internasional. Penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional secara sosiolinguistik menjadikan bahasa Indonesia alat komunikasi antar bangsa. Tentu sebelum berfungsi sebagai alat komunikasi internasional, bahasa Indonesia harus sudah dikenal dahulu oleh masyarakat internasional. Berdasarkan fakta, memang bahasa Indonesia sudah dikenal oleh sebagian masyarakat internasional. Tinggal bagaimana menjadikan bahasa ini berfungsi sebagai alat komunikasi internasional atau antar bangsa. Tabel bahasa internasional harus ada pengakuan dari masyarakat internasional. Pengakuan merupakan bukti legitimasi penutur terhadap bahasa yang dituturkan. Usaha apa yang harus dilakukan oleh para pakar bahasa Indonesia ke arah itu di tengah-tengah keberadaan bahasa internasional lain yang sudah eksis dan sudah mapan dengan pendekatan sosiolinguistik. Penggunaan bahasa oleh masyarakat harus dapat menyelesaikan persoalan sosial, seperti meningkatkan kedudukan sosial penuturnya dan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup penuturnya. Dalam kaitan ini tertentu harus ada jaminan sosial secara internasional. Siapapun yang dapat bicara bahasa Indonesia akan mendapatkan jaminan sosial. Jaminan sosial dapat dikaitkan dengan peningkatan kedudukan, penghasilan, dan kesejahteraan. Bab 3. Penutup 3.1 kesimpulan. Untuk sinergis pemerintah dan pakar bahasa serta pihak-pihak lain harus dibina. Keharmonisan para pihak yang terlibat ini perlu terus disemangati dan dijaga. Pekerjaan meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional merupakan proyek besar dan penuh tantangan. Oleh karena itu, sebagai bahan rujukan, upaya kita selama ini membina, mengembangkan, dan melindungi bahasa Indonesia perlu dievaluasi. Apa capaian yang telah diperoleh? Apa yang belum diperoleh? Apa kendala dan tantangan yang dihadapi? Ini semua akan menjadi bekal yang berharga bagi langkah-langkah perencanaan bahasa Indonesia untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa antar bangsa. Bahasa yang dikenal dan digunakan oleh masyarakat internasional, landasan konstitusional sudah ada walaupun tentu masih perlu penguatan. Tinggal menunggu langkah konkret atau kompresif semoga tercapai. 3.2 Saran 1. Pengembangan materi pembelajaran. Mendorong pengembangan materi pembelajaran bahasa Indonesia yang berkualitas dan terstruktur untuk dipelajari sebagai bahasa kedua atau bahasa asing di luar Indonesia. Ini dapat dilakukan melalui pengembangan kurikulum atau komprehensif buku teks sumber daya digital dan aplikasi pembelajaran menarik dan informatif. 2. Penguatan pengajaran di luar negeri. Mendorong lebih banyak lembaga pendidikan di luar negeri untuk menawarkan pelajaran bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran reguler. Ini akan membuka kesempatan bagi lebih banyak orang untuk mempelajari dan menguasai bahasa Indonesia, meningkatkan kesadaran akan budaya Indonesia dan memperluas jaringan antar budaya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.